Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang memikul beban hidup, persoalan, penyakit, dan sebagainya yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Dan adakah saudara rindu Tuhan bekerja di sana, Tuhan melakukan mujizat di sana, Tuhan campur tangan di sana untuk memberikan jalan keluar, untuk mengerjakan kesembuhan, untuk mengangkat segala beban persoalan saudara? Pertanyaan pertama saudara, untuk kita mengalami itu, sudahkah kita berdoa? Karena dengan memohon, dengan meminta, dengan berdoa, kita akan mengalami Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan mujizatnya, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menyelesaikan persoalan kita, mengangkat beban masalah kehidupan kita. Mungkin saat ini jawaban dari saudara berbeda satu dengan yang lain. Ada yang berkata bahwa saya belum berdoa. Maka malam hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa, mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Atau kalau ada saudara yang mengatakan saya sudah berdoa, tapi sampai saat ini doa saya belum dijawab. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Dengan harapan saudara melalui renungan malam hari ini, kita menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Kita jalani hidup kita, karena selain berdoa saudara, hidup kita yang kita jalani itu juga bagian dari doa. Kita jalani hidup kita dengan benar, sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka kita akan mengalami jawaban doa di dalam hidup kita. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita saudara? Mari kita akan renungkan firman Tuhan bersama di malam hari ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam ini adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, biarkan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 17, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak,
sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang orang tua dari Yohanes Pembaptis, yaitu Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet ini adalah keturunan imam, dan Zakaria sendiri bertugas sebagai imam. Elisabet keturunan dari Harun. Jadi mereka ini adalah keturunan imam, dan mereka dipertemukan oleh Tuhan dan akhirnya mereka menikah. Mereka ini keturunan-keturunan pelayan, saudara. Dan akhirnya Tuhan pertemukan mereka. Dan firman Allah ini mencatat bahwa ada masalah yang mereka hadapi di dalam pernikahan mereka, di mana di ayat 7 dikatakan, "Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya." Sekalipun mereka itu adalah keturunan para pelayan, dan mereka juga hidup dalam pelayanan, tetapi saudara, di sini firman Allah mencatat bahwa mereka memiliki beban dan persoalan hidup, di mana mereka tidak punya keturunan, dan mereka sudah begitu lama menikah, bahkan sudah lanjut usia mereka belum juga punya keturunan. Saudara, satu hal yang saya rindu kita renungkan dari sini, saudara, kurang apa Zakaria dan Elisabet? Mereka berasal dari keturunan para pelayan, orang-orang baik, orang-orang yang rohani, dan mereka juga hidup dalam pelayanan. Tetapi lihat saudara, firman Allah mencatat kisah hidup mereka, bahwa mereka juga punya masalah dan persoalan dan pergumulan hidup, di mana mereka tidak punya keturunan. Itu sebabnya hari ini, kalau saya dan saudara kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, sangat wajar saudara. Karena hidup ini memang bunga-bunganya adalah masalah dan persoalan. Hidup tidak akan pernah bisa lepas dari masalah dan persoalan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, akan ada selalu masalah dan persoalan. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu menyadarkan kita bahwa jika dalam kehidupan kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, itu bukan sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang biasa. Kalau hari ini ada beban, ada persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara, itu sesuatu yang biasa. Ada masalah saudara bukan berarti saudara lebih sial daripada orang lain. Bahkan mungkin hari ini kalau masalah saudara lebih besar daripada masalah orang lain, itu juga bukan berarti saudara lebih sial dari dia.
Masalah di dalam kehidupan itu sesuatu yang biasa, saudara. Malah seringkali di dalam video-video sebelumnya saya sering menegaskan bahwa sebenarnya kalau kita rindu mengalami mujizat, maka tidak ada jalan lain. Masalah itu akan terjadi di tengah mujizat. Artinya apa, saudara? Kalau kita rindu melihat perkara besar, maka kita harus berani menghadapi masalah. Kalau kita rindu menerima mujizat besar, maka kita harus berani masuk ke dalam satu masalah. Karena di tengah masalah lah mujizat dibutuhkan. Di tengah masalah lah Tuhan akan melakukan mujizat. Jika demikian, saudara, maka kembali saya menegaskan bahwa masalah kita di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang sedang terjadi. Karena sekali lagi, kalau kita menghadapi masalah kita dengan benar, maka masalah bisa berubah menjadi mujizat. Nah, itu yang terjadi, itu yang dialami oleh Zakaria, di mana mereka menghadapi masalah, tapi akhirnya masalah itu berubah menjadi mujizat. Dan firman Allah berkata di ayat yang ke-13 tadi, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Mujizat terjadi di tengah keluarga Zakaria dan Elisabet. Dan Tuhan mengaruniakan seorang anak di tengah keluarga mereka. Dan jawaban Tuhan itu, saudara, adalah jawaban yang lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kenapa? Karena akhirnya yang dikandung oleh Elisabet ini adalah Yohanes Pembaptis, di mana Yesus pernah berkata bahwa tidak ada yang seperti Yohanes Pembaptis sebelum dia, dan tidak akan ada lagi orang yang seperti dia sesudah dia juga. Artinya apa? Untuk menegaskan bahwa Yohanes ini orang besar, dan memang dialah yang dipakai Tuhan untuk membaptiskan Tuhan Yesus sendiri. Dan itulah anak yang dilahirkan oleh Elisabet. Jadi, saudara, bukan masalah tadi persoalannya, tapi bagaimana Zakaria dan Elisabet menjalani masalah mereka. Bukan masalah Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya, bukan di situ masalahnya. Ya, memang mustahil seorang perempuan yang mandul bisa mengandung. Memang mustahil suami istri yang sudah lanjut umurnya bisa memberi keturunan lagi, mendapat keturunan lagi. Sesuatu yang mustahil, ya, di dalam pikiran manusia itu mustahil. Tapi pertanyaannya, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah mustahil bagi Tuhan kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Dia? Tentu saja hari ini kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka sekali lagi masalahnya bukan pada masalah dan persoalan yang sedang dihadapi. Adakah hari ini di dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi masalah dan persoalan? Dan persoalan itu begitu beratnya dan mustahil masalah itu diselesaikan. Seberapa mustahil masalah saudara diselesaikan daripada Elisabet yang mengandung bisa, Elisabet yang mandul bisa mengandung. Hari ini mungkin saudara berkata masalahku besar dan sepertinya tidak mungkin masalah ini diselesaikan. Seberapa mustahil masalah saudara diselesaikan dengan masalah Zakaria dan Elisabet yang sudah lanjut umurnya untuk mendapatkan seorang anak. Tentu saja masalah Elisabet yang mandul, masalah mereka berdua suami istri yang sudah lanjut usianya, itu sangat-sangat mustahil untuk mereka mendapatkan keturunan. Dan dibandingkan dengan masalah dan persoalan kita hari ini, saudara, mungkin masalah dan persoalan kita belum apa-apa dengan masalah dan persoalan yang mereka alami. Jika demikian, kalau mereka bisa mendapatkan jalan keluar, kalau mereka bisa mendapatkan jawaban doa, kalau mereka bisa mengalami mujizat dalam masalah yang mereka alami, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun, bagaimanapun, sebesar apapun masalah yang saudara alami, saudara juga bisa mengalami mujizat.
Masalah saudara juga bisa diselesaikan hari ini. Penyakit saudara juga disembuhkan hari ini. Masalah ekonomi saudara bisa diselesaikan. Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa membuka jalan berkat-Nya berlimpah atas kehidupan saudara. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika tidak ada yang mustahil bagi Dia, maka segala perkara bisa Dia jadi, bisa Dia buat. Segala perkara bisa Dia ubah. Masalah persoalan kita bisa Dia ubah. Artinya tidak ada masalah terlalu berat dan terlalu besar bagi Tuhan. Jika demikian, apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana kita menjalani masalah dan persoalan itu sampai kita mengalami mujizat. Ada begitu banyak orang yang gugur di tengah jalan sampai belum tiba di mujizat, waktu mujizat yang Tuhan sudah persiapkan saudara. Ada orang-orang yang menyerah di tengah jalan sebelum dia meraih mujizat yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Saya percaya saudara, bagi setiap kita dalam masalah dan persoalan yang kita alami masing-masing, Allah sudah persiapkan mujizat yang besar. Allah sudah persiapkan mujizat yang dahsyat bagi kita semua. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita akan bertahan sampai di sana, sampai doa kita dijawab. Zakaria dan Elisabet mereka bertahan saudara. Apa buktinya mereka bertahan? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang pertama, bukti mereka bertahan sampai akhirnya mereka mendapat mujizat di dalam hidup mereka. Di ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dengar saudara, ada masalah, ada persoalan. Sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, di mana mereka tidak punya keturunan. Tentu saja hidup mereka begitu menyedihkan dengan situasi dan kondisi itu saudara. Namun dalam kondisi itu, mereka tetap bertahan dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Seringkali yang menjadi masalah kita adalah bagaimana bertahan hidup benar, hidup seturut firman Tuhan dalam situasi sulit. Terlalu banyak orang ketika menghadapi situasi sulit saudara langsung berkompromi dengan dosa. Ketika menghadapi masalah langsung berkompromi dengan dosa. Ketika menghadapi penyakit ada yang akhirnya terlibat dengan perdukunan, okultisme. Saudara, untuk kita melihat mujizat, kita harus mampu bertahan. Untuk kita menerima jawaban doa, kita harus mampu bertahan untuk tetap hidup benar, tetap hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itulah yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet, sehingga akhirnya wajar kalau mereka mengalami mujizat. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Allah sedang mempersiapkan mujizat-Nya yang dahsyat bagi setiap kita saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita menjalani prosesnya, ketika kita menghadapi prosesnya, apakah kita akan tetap mampu bertahan untuk hidup benar, hidup menurut prinsip dan kebenaran firman Tuhan sampai akhirnya kita terima jawaban doa itu. Saya percaya Allah sudah menyediakan waktu yang tepat, karena Dia yang tahu waktu yang tepat untuk menjawab kerinduan dan doa kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mampu tetap bertahan hidup seturut firman-Nya, hidup menurut prinsip-prinsip firman-Nya sampai kita tiba di waktu yang Tuhan telah tetapkan untuk memberkati kita. Hari ini saudara, yang pertama untuk kita mengalami mujizat adalah tetaplah hidup benar, tetap hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan, maka kita akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan ketika tiba waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau meneguhkan saudara, mungkin sangat masuk akal hari ini saudara
mengeluh karena beban berat, karena penyakit, karena situasi dan kondisi yang begitu berat yang sedang saudara hadapi di dalam hidup saudara. Mungkin sangat masuk akal kalau saudara merasa tidak adil kehidupan ini dengan apa yang saudara hadapi. Tetapi kalau saudara mengeluh, apa kira-kira yang akan berubah? Kalau saudara protes, apa kira-kira yang akan berubah? Tapi kalau hari ini kita ambil keputusan untuk melakukan seperti Zakaria dan Elisabet, kita putuskan, kita komitmen untuk kita tetap memegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita jalani hari-hari kita untuk melakukan hidup berdasarkan standar firman Tuhan. Itulah yang akan mengantar kita kepada mujizat yang Tuhan sudah persiapkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara tetap kuat. Hiduplah seturut firman Tuhan. Tetap kuat, jangan goyah. Hiduplah seturut firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, bukti mereka tetap bertahan dalam situasi yang sulit, dalam masalah yang mereka alami ketika mereka belum memiliki keturunan. Itu satu masalah yang sangat besar bagi keluarga mereka. Tetapi mereka tetap bertahan sampai akhirnya mujizat terjadi. Apa buktinya mereka bertahan, saudara? Kita lihat bersama di ayat 8. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Lihat saudara, hal kedua yang kita bisa lihat di sini, bukti mereka tetap bertahan adalah di mana Zakaria dan Elisabet tetap hidup melayani Tuhan. Sekalipun masalah masih ada, sekalipun persoalan, beban masih dipikul, kerinduan belum terwujud, tangisan belum berubah jadi tawa. Tetapi namun demikian, mereka tetap melayani Tuhan. Karena ketika tiba giliran rombongannya untuk melayani, maka Zakarialah yang bertugas, karena ketika diundi dia yang mendapat tugas itu. Dan dia lakukan, dia bertugas, dia kerjakan pelayanan yang menjadi bagiannya. Sekalipun doa belum dijawab, sekalipun pergumulan masih berat, sekalipun sekali lagi tangisan belum berubah jadi tawa, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, tetap bertahan saudara, tetap melayani Tuhan. Seberapa sulit pun itu, seberapa berat pun itu, tetap bertahan, tetap layani Tuhan, sampai akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang hidup melayani Tuhan? Mungkin saudara berkata, saya tidak pendeta. Ya, tidak harus pendeta untuk saudara bisa melayani Tuhan. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara bisa hidup melayani Tuhan. Saudara bisa mengerjakan banyak hal untuk melayani Tuhan. Saudara bisa berdoa bagi orang lain, itu juga bentuk pelayanan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita masih tekun melayani Tuhan? Ketika masalah masih ada, ketika masalah masih berlarut-larut, apakah kita masih bertekun melayani Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Zakaria, saudara. Sekalipun beban masih berat, dia tetap melayani Tuhan. Adakah saat ini, saudara, mungkin sudah mulai mengalami kelemahan dalam melayani Tuhan? Saudara sudah mulai undur melayani Tuhan oleh karena saudara mengalami masalah persoalan yang berlarut-larut dalam kehidupan saudara. Saya mau mengingatkan saudara kembali kobarkan semangat saudara melayani Tuhan. Karena ketika saudara tetap tekun melayani Tuhan, di sanalah saudara akan melihat mujizat Tuhan. Satu kali saudara, saya melayani satu gereja dan pemimpin pujian di gereja itu adalah orang yang persis sama dengan Zakaria dan Elisabet. Dia sudah lama menikah, bapak ini sudah berumur pada waktu itu, tapi dialah yang memimpin pujian di gereja itu, dan mereka belum memiliki keturunan, saudara. Dan pada waktu itu, yang dahsyat dan luar biasa adalah dia tetap hidup melayani Tuhan.
Dia tetap tekun melayani Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian, ketika saya dipanggil lagi oleh gembalanya untuk melayani ke sana, kebetulan dia tidak ada di situ, saudara. Dan ketika saya tanya gembalanya, mana Bapak yang kemarin memimpin pujian? Dia berkata, Bapak itu tidak bisa hadir karena dia menjaga istrinya melahirkan anak kedua di rumah sakit. Artinya apa, saudara? Sekali lagi, orang yang tekun melayani Tuhan, sekalipun masalah masih ada, sekalipun masalah persoalan masih dipikul, tetapi dia tetap tekun melayani Tuhan, akan menyaksikan mujizat Tuhan. Satu kali, saudara, saya mengalami satu situasi yang begitu berat, di mana istri saya sakit dan saya ada dalam kondisi perintisan. Kondisi itu begitu berat, sulit dijelaskan dengan kata-kata hari ini. Begitu beratnya langkah demi langkah, hari demi hari dilalui. Di masa perintisan dan istri saya, dia sakit paru-paru, saudara, waktu itu, sehingga kami butuh begitu banyak dana untuk berobat dia tiap bulan. Dan kami berobat, disuruh oleh dokter berobat selama 6 bulan. Sedangkan jemaat yang saya layani mungkin sekitar 15-an orang, dan mereka adalah anak-anak sekolah. Bayangkan, saudara, dalam kondisi seperti itu, saya menghadapi istri yang sakit. Sakitnya juga adalah sakit orang kaya, sakit paru-paru yang harus disediakan banyak vitamin, yang harus berobat dengan rutin. Begitu besar dana yang harus kami keluarkan pada waktu itu. Dan pada waktu itu kami tidak ada BPJS, karena pada waktu itu belum ada. Artinya harus dibiayai sendiri, menunggu mujizat Tuhan. Saudara, seringkali dalam ada kondisi-kondisi, ada situasi-situasi yang begitu beratnya kami harus melangkah. Tapi dalam kondisi itu kami harus tetap melayani Tuhan. Ada kalanya kami harus beribadah malam. Dan kemudian ketika saya bawa istri saya ibadah malam hari, akhirnya pulang-pulang dari ibadah, dia batuk terus, sepanjang malam dia batuk. Oleh karena dinginnya malam, saudara. Itu yang sering kali kami alami. Satu kali saya tinggalkan dia di rumah dan saya beribadah, saya mengunjungi jemaat. Ketika saya pulang, saya melihat dia menggelepar-gelepar di atas tempat tidur. Kenapa? Karena dia berjuang menarik napas pada waktu itu, saudara. Begitu beratnya kondisi. Tetapi satu hal yang kami tetap pegang adalah hidup dan mati harus tetap melayani Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, kami harus tetap melayani Tuhan. Dan yang luar biasa pada waktu itu, saudara, 6 bulan kami berobat, bahkan sampai 7 bulan kami berobat. Sepertinya tidak ada kemajuan yang terlalu berarti. Malah sepertinya ada kondisi yang semakin parah. Dan ketika sudah 7 bulan berobat, saya bertanya kepada dokter, "Dokter, apa yang harus saya lakukan kepada istri saya?" Dokter menyuruh kami berobat 6 bulan, sekarang kami sudah berobat 7 bulan, tapi keadaannya tidak semakin baik. Lalu pada waktu itu, dokter berkata kepada saya, "Siapkan uang Bapak biar kita scanning." Lalu saya tanya, "Kenapa scanning, dokter?" Dia berkata, "Supaya kita ketahui apa sebenarnya penyakitnya." Waktu itu, saudara, ada satu situasi yang secara manusia saya sama sekali tidak mengerti bagaimana lagi jalan keluarnya. Sudah berobat 7 bulan, biaya sudah begitu banyak keluar, tapi ternyata penyakitnya tidak diketahui. Sehingga pada waktu itu saya berdoa, saudara, saya berdoa. Dan akhirnya ada satu keyakinan di dalam hati saya bahwa kami harus berhenti berobat. Dan kemudian saya ceritakan kepada istri saya tentang keyakinan saya. Waktu itu sebenarnya dia belum terlalu yakin dengan apa yang saya bilang. Saya mau mengandalkan Tuhan. Kita akan terus melayani. Kita akan andalkan Tuhan dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Tetapi istri saya akhirnya setuju dengan saya karena kesulitan ekonomi pada waktu itu, saudara. Tetapi seiring berjalan, akhirnya saya membaca satu buku tentang manfaat jus wortel. Itu sebabnya saya sering beli jus wortel lalu saya kasih kepada istri saya. Itu yang sering saya lakukan. Dan akhirnya lama-kelamaan saya pun tidak tahu bagaimana prosesnya. Tetapi akhirnya istri saya sembuh total. Sedangkan sudah 7 bulan kami berobat secara medis pada waktu itu. Tidak ada perkembangan yang terlalu berarti. Sekali lagi, saudara, yang saya lihat di sini adalah Tuhan memakai proses itu untuk melatih saya,
Tuhan mau memakai proses itu untuk melihat saya, apakah saya tetap bertahan melayani Tuhan dalam kondisi sulit atau tidak. Dan ketika saya tetap bertahan melayani Tuhan dalam perintisan, menghadapi penyakit, menghadapi masalah seperti itu, akhirnya Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat. Istriku disembuhkan, dan di tengah pelayanan juga Tuhan kerjakan perkara besar. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Pelayanan yang dulu dirintis, dimulai dari anak-anak, sekarang begitu banyak jiwa yang akhirnya datang kepada Tuhan di kampung kecil ini, saudara. Sekali lagi dengar, orang yang bertahan melayani Tuhan dalam kondisi sulit akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Sakaria. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Sakaria, saudara, ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lihat saudara, hal ketiga yang mereka tetap lakukan adalah berdoa. Sekalipun Elisabet mandul, sekalipun mereka sudah lanjut usianya, tapi mereka ternyata masih berdoa supaya mereka mendapatkan keturunan. Dan oleh karena itulah akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Bagaimana supaya doa kita dijawab, saudara? Berdoalah sampai doa itu dijawab. Jangan menyerah di tengah jalan, bertahanlah sampai doa itu dijawab. Itu yang dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria. Mereka terus berdoa sekalipun mereka tahu Elisabet mandul. Mereka terus berdoa sekalipun usia mereka sudah lanjut. Mereka terus berdoa sampai akhirnya jawaban doa itu datang juga. Lahirlah seorang anak yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kembali kepada saudara bahwa di tengah masalah yang saudara alami, saudara bisa mengalami mujizat. Jika di dalam masalah yang saudara hadapi, saudara tetap bertahan hidup benar seperti yang dilakukan oleh Sakaria dan Elisabet, masalah dan persoalan saudara bisa berubah menjadi mujizat yang dahsyat. Jika di tengah masalah saudara tidak menyerah, saudara tetap hidup melayani Tuhan, saudara tetap hidup mengiring Tuhan. Aku juga sudah lihat dalam hidupku, ketika aku terus melayani Tuhan, Tuhan lakukan mujizat. Dan ketika hari ini masalah saudara besar dan saudara berdoa kepada Tuhan belum dijawab juga, ketika saudara tetap bertekun berdoa seperti Zakaria dan Elisabet, maka pada akhirnya saudara akan melihat jawaban doa yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Jadi bagaimana supaya persoalan kita berubah menjadi mujizat, saudara? Bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara? Dalam masalah persoalan yang kita alami, seberapa besar pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa lama pun saudara sudah mengalami masalah yang sedang saudara hadapi, tetap hidup seturut firman Tuhan. Tetap jalani hari-hari saudara seturut prinsip firman Tuhan. Tetap hidup melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Dan tetap hidup berdoa kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat. Dan doa saudara dijawab dengan jawaban doa yang lebih dari apa yang saudara pikirkan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Firman Tuhan ini memberkati saudara. Iman saudara dikuatkan malam hari ini. Seberapa besar pun masalah saudara, saudara akan tetap bertahan hidup benar. Saudara akan tetap bertahan melayani Tuhan. Dan saudara tetap bertahan berdoa sampai akhirnya jawaban doa itu tiba. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana firman-Mu mengajarkan kami di malam hari ini, supaya kami mengalami mujizat, supaya kami mendapatkan jawaban doa, bahwa kami harus tetap hidup benar sekalipun masalah kami berat, bahwa kami harus tetap melayani Tuhan sekalipun beban kami berat, dan kami harus tetap juga berdoa sekalipun doa kami sudah begitu lama tidak dijawab. Itu sebabnya malam hari ini kami buat komitmen dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami akan terus melangkah hidup benar. Kami akan terus melayani Tuhan. Dan kami akan terus berdoa sampai jawaban doa kami raih dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima janji firman-Mu di dalam hidup kami. Kami komitmen melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama.
Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara. Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka. Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa.
Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan, hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal.
ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anakmu saat ini yang sedang sakit lambung, Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan.
Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik.
Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.